dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan monitoring dan evaluasi program pengembangan SMK Pusat Keunggulan Skema Lanjutan oleh Universitas Haluoleo Kendari di SMK Putra Bahari Kota Ternate dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hadirin yang kami hormati, yang terhormat pendamping SMK PK, selamat datang kembali untuk sekian kalinya di SMK Putra Bahari Kota Ternate. Yang terhormat Kepala SMK Putra Bahari Kota Ternate, yang kami hormati pengawas manajerial Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf SMK Putra Bahari Kota Ternate yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat menghadiri kegiatan pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita melangkah ke acara kegiatan monitoring dan evaluasi, marilah sama-sama kita mengikuti arahan yang akan disampaikan oleh tim pendamping SMKPK dari Universitas Haluoleo Kendari. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Pengawas Manajerial Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, yang saya hormati Bapak Kepala SMK Putra Bahari yang selalu bersemangat dan energik, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para guru, tenaga pendidik dalam lingkungan SMK Putra Bahari. Pertama-tama marilah senantiasa kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada siang hari ini kami bertiga dan kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, untuk kembali berkumpul di tempat ini dalam rangka sesi terakhir untuk tahun ini daripada pelaksanaan atau siklus SMKPK di SMKS Putra Bahari. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan kita contoh dan suri tauladan, sehingga mudah-mudahan kita sekalian tetap istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya dan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak, insyaallah. Bapak Pengawas, Pak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saya terlebih dahulu memperkenalkan kawan-kawan saya. Kalau saya ini saya kira tidak perlu saya perkenalkan lagi. Pak Agusti juga saya kira Bapak Ibu sekalian sudah kedua kalinya beliau ke sini. Beliau ini yang ibu yang tercantik di antara kami. Di antara kami beliau tercantik karena tidak ada perempuan lain. Kalau beliau sendiri, Ibu Roslina Tarimana, beliau di dalam SMKPK ini, dalam kami sebagai perguruan tinggi pendamping, beliau adalah sebagai tim manajerial
ya, di dalam pengelolaan ya, untuk kampus. Sehari-hari beliau ini adalah kepala kantor kami, Pak. Yang mengurusi segala urusan kantor adalah beliau ini sebagai kepala bagian tata usaha di program pendidikan vokasi. Itulah kira-kira sekelumit tentang perkenalan kita. Saya akan masuk ke dalam inti daripada kunjungan ini, yakni monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang di sesi terakhir di ujung SMKPK untuk Putra Bahari, bahkan untuk seluruh sekolah yang kami dampingi. Ini adalah kunjungan terakhir untuk sesi 2022. Oleh karena itu maka mudah-mudahan dalam kunjungan ini bisa kita menggali informasi, memperoleh informasi dari tim penggerak SMKPK di Putra Bahari, sehingga nanti kita bisa melaporkannya kepada kementerian, sebagaimana kita tentu saja memiliki kewajiban masing-masing. Sekolah memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan, kemudian kami juga selaku pendamping memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan dari hasil pendampingan. Secara praktis ada 5 materi kalau saya tidak salah yang dibawakan dalam 2 kali kunjungan oleh teman-teman pendamping yang diselenggarakan di sini. Oleh karena itu barangkali kalau seyogianya materi-materi yang telah disampaikan ini bisa kita peroleh informasinya sudah sejauh mana dipahami begitu, kemudian sudah sejauh mana ini akan siap diimplementasi. Karena tentu saja kita berharap bahwa setelah adanya penguatan-penguatan, ya kalau tahun pertama kan istilahnya kita perkenalan dengan program, semua orang merasa pusing di tahun itu. Ya, tahun kedua ini tentu saja adalah penguatan secara internal, penguatan kapasitas teman-teman tim dan secara umum Bapak Ibu guru yang terlibat di dalam pembelajaran yang menjadi prodi keunggulan yang diprogramkan oleh sekolah ini. Oleh karena itu maka pada kesempatan ini mudah-mudahan kami bisa memperoleh informasi. Jadi saya hanya mengantar saja. Kemudian sebenarnya yang lebih banyak berperan adalah pihak pelaksana daripada SMKPK ini, dalam hal ini adalah sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Haji bentar. Di akhir daripada sambutan ini atau katakanlah informasi ini adalah bahwa kami beberapa waktu yang lalu, 3 hari yang lalu kalau tidak salah, kami juga dimodef oleh kementerian dan hasil dari para monitoring evaluasi juga dilaporkan ke kementerian, sama juga dengan ini. Jadi semua hal yang berkaitan dengan keberlanjutan, jadi sebenarnya ini adalah kepentingan keberlanjutan. Jadi MONEF ini sebenarnya multi kepentingan keberlanjutan dari program ini untuk sekolah ini. Kemudian yang kedua adalah kepentingan daripada pendampingan. Seperti itu kira-kira secara umum ada 2 kepentingan di situ, maka tentu saja semakin detail kita memperoleh informasi dari rencana implementasi atau sudah ada implementasi, kemudian apa kendala yang dihadapi selama ini, itu akan semakin membuat program ke depan itu tepat sasaran. Jadi tentu saja program misalnya di 2023 itu berdasarkan apa yang kita gali hari ini. Artinya program itu mestinya di tahun 2023 adalah program yang memang dibutuhkan, program yang diperlukan oleh pengembangan daripada SMKPK ini. Saya kira itu saja barangkali informasi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Dan sebelum saya akhiri, secara pribadi dan kelembagaan saya menyampaikan permohonan maaf jika selama ini, tahun ini, pendampingan di tahun ini kami
melakukan hal-hal yang kurang berkenaan di tempat ini atau di tempat Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga kami atas nama kelembagaan dan pribadi saya menyampaikan terima kasih yang tulus atas segala daya upaya yang sudah dilakukan oleh sekolah ini terkait dengan program ini, wabil khusus atas segala penerimaan yang diberikan oleh sekolah kepada kami dan kawan-kawan kami yang telah berkunjung di sini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dokter, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf atau saya berbahagia. Untuk selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Putra Bahari Kota Ternate. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, bil khusus Pak Gus. Mudah-mudahan sore ini senantiasa membawa berkah dalam kehidupan. Yang kami hormati Pak Dr. Halim dan rombongan Pak Dr. Gusti sama Ibu Dr. tim manajemen. Sudah dokter belum Bu? Belum. Insya Allah besok cepat dapat dokter. Ya Bu. Ya betul, semangat Bu. Bapak pengawas manajerial SMK Putra Bahari Ternate yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah SMP Al-Quran yang kami hormati, ya, beliau adalah mantan cewek saya Pak. Ya, alhamdulillah hari ini bergabung bersama kita. Yang saya hormati teman-teman tim DKP, Dewan Komite Pembelajaran, yang alhamdulillah sampai dengan detik ini semangatnya tidak pernah pupus. Dengan semangat inilah membuat kami selaku penanggung jawab pimpinan SMK Putra Bahari Ternate menjadikan seluruh langkah kami semakin ringan. Semangat berpikir kami pun semakin luas. Dengan itu, hari ini kita berada pada satu suasana baru, yaitu dalam rangka untuk mengikuti monitoring dan evaluasi rangkaian kegiatan pengembangan SMK PK skema lanjutan di tahun 2022. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore atau siang hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, semoga kesehatan dan keafiatan ini insya-Allah senantiasa terjaga dan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan kaum kerabatnya sekalian. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, bil khusus tim monitoring dari UHO yang alhamdulillah mereka saya lihat tadi sudah siap dengan catatan-catatan. Kemungkinan hari ini akan bertubi-tubi, saya akan dihujani dengan 1001 macam pertanyaan. Saya serahkan membuka diri siap, ya. Karena itu dari teman-teman tim DKP, tolong bantu saya. Yang saya tidak boleh jawab, tolong bantu saya. Karena hari ini kita orang diaudit, ya, diaudit akbar oleh perguruan tinggi dari Kendari. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, bil khusus tim Monef. Adapun materi Monef itu terdiri dari
19 item yang telah dituangkan di dalam rencana penggunaan anggaran pengembangan SNKPK tahun 2022 senilai 300 juta rupiah, transparan dan terbuka. Majulah dan terus maju, bergerak dan teruslah bergerak. Ayunkan tanganmu kanan dan kiri, langkahkan kakimu kanan dan kiri, maju terus dan terus maju. Segera lakukan perubahan. SMK bisa, SMK Putra Bahari. Terima kasih. Itu Mars Sekolah Penggerak yang diciptakan langsung oleh Bapak Dr. Andus Haji Umar Mukhtar MM. Ya, tepuk tangan. Kami lanjut. Materi pokok yang akan dimonef hari ini paling tidak ada 3. Dari 19 item akan diperkecil menjadi 3. Yang pertama, capaian kegiatan dari 19 item. Yang kedua, pastilah akan ada hambatan-hambatan dan tantangan. Dan yang ketiga, progres ke depannya seperti apa. Saya kira itu 3 langkah yang akan menjadi pokok bahasan saya. Mohon izin, saya tinggalkan video. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, teman-teman DKP, bil khusus tim monitoring dan evaluasi. Setelah saya sampaikan tadi bahwa di dalam rencana penggunaan anggaran untuk pengembangan SNKPK dengan nilai kurang lebih 300 juta rupiah diperuntukkan untuk 19 item kegiatan. Ya, ada 19 item kegiatan. Dan 19 item kegiatan itu ada satu kegiatan yang secara terpaksa dan standar secara nasional itu dihapus. Next. Yang pertama, sosialisasi pembelajaran kurikulum merdeka. Kegiatan ini dilaksanakan gabungan untuk 3 SMK bersama tim pendamping dari BOE Malang. Dilaksanakan di SMK Putra Bahari Ternate, dilengkapi dengan tim DKP dari 3 SMK, yaitu SMK Putra Bahari Ternate dengan tim DKP-nya, kemudian SMK Negeri 1 dengan tim DKP-nya juga, dan SMK Negeri 2 juga melengkapi tim DKP-nya. Ini alhamdulillah sudah dilaksanakan dan penguatannya pun sudah dilaksanakan di SMK Putra Bahari Ternate. Untuk IHT, implementasi kurikulum merdeka, itu rangkaiannya sama dengan balai, yaitu dari balai apa yang tadi? BOE Malang. Ya, kegiatannya sama, itu dirangkaikan semua. Kemudian workshop implementasi kurikulum merdeka, 3 rangkaian ini dilaksanakan secara bersamaan di tempat yang sama di SMK Negeri 1 Ternate. Sementara yang keempat, penyelarasan kurikulum dan bahan ajar. Ini memang sedikit ada kendala. Tentang penyelarasan kurikulum dan bahan ajar, kerjasama antara SMK Putra Bahari Ternate dengan beberapa perusahaan pelayanan di Maluku Utara. Satu di antaranya adalah dengan ALP, perusahaan atau SIM Lampung Pelayaran Cabang Ternate, yang alhamdulillah sampai detik ini perusahaan ini dengan Putra Bahari tidak pernah atau belum pernah berpisah. Sehingga seluruh rangkaian kegiatan pelayanan itu kami full kegiatannya dengan ALP,
yaitu atau SIM Lampung Pelayaran cabang Ternate. Kendala yang kami alami pada saat penyusunan kurikulum dapat kita akui bahwa memang mereka tidak terlalu berkompeten untuk bagaimana merancang sebuah kurikulum, apalagi menyusun sebuah dokumen pembelajaran. Sangat berat bagi mereka. Ini kenyataan lapangan yang perlu kami buka, Pak. Kenyataan lapangan yang perlu kami terbuka kepada tim pendamping supaya barangkali ada catatan-catatan atau coretan-coretan tertentu sehingga ke depannya follow up-nya seperti apa, nanti kita ada solusinya seperti apa juga. Tapi persoalannya hubungan kerjasama antara SMK dengan perusahaan pelayaran ini tidak bisa kita lepas pisah. Kenapa? Karena ada instruksi presiden persoalannya. Ini yang sulit untuk kita bisa, Pak. Karena kita diikat dengan Impres nomor 9 tahun 2016. Di sini persoalannya. Hanya saja persoalan kenyataan lapangan yang seperti itu, sehingga pihak sekolah pada saat kurang lebih 4 kali kita berdiskusi, bahkan temu bicara yang kita awali, itu alhamdulillah terjadi dialog yang sangat panjang. Tapi pada inti dan kesimpulan terakhirnya, mereka tidak bermaksud melepaskan tangan, tapi mereka memberikan sebuah kepercayaan penuh kepada pihak sekolah untuk menyusun seluruh dokumen pembelajaran sehingga itu dapat disesuaikan dan bisa dilaporkan langsung ke ALP sebagai mitra kerja di perusahaan pelayaran. Itu kendalanya seperti itu. Kendala yang kedua masih pada penyelesaian kurikulum, bahwa upaya untuk mendatangkan guru tamu dari ALP itu memang satu pekerjaan yang sangat berat, Pak. Kenapa dikatakan berat? Yang pertama, dalam alasan desainnya, pimpinan ALP mengatakan bahwa personil yang tersedia di ALP itu sangat terbatas, sangat terbatas. Sementara tenaga administrasinya mereka bukan dari pelayaran. Semua tenaga ahli pelayaran itu mereka berada di kapal, Pak. Sehingga tidak ada waktu dan tidak ada peluang untuk mereka bisa berdiri di depan kelas. Itu persoalannya. Dan persoalan berikut lagi, mereka langsung berkata bahwa mohon izin Pak Haji, kami ini bukan dibesarkan untuk jadi guru, Pak Haji. Nah, ini memang agak apa bahasanya? Mereka katanya tidak dibesarkan untuk menjadi guru. Tidak sangguplah mereka berdiri sebagai seorang guru. Kecil yang jadi hambatan berikutnya. Sehingga alhamdulillah dengan segala kearifan kami dari tim DKP, alhamdulillah ada 2 tenaga pelayaran, kami berkecimpung dan bekerja keras untuk bagaimana menyusun silabus dengan perangkat pembelajaran itu dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kompetensi yang telah ada di SMK Putra Bahari Ternate. Alhamdulillah untuk sementara yang menangani nautika kapal niaga itu ada 2 orang ibu. Dapat diperkenalkan, mohon izin, yang satunya Ibu Kapten Widya. Ya, ini satu. Yang satunya lagi Ibu Lili. 2 ini asal dari Maluku Utara, Pak. Semuanya asal Maluku Utara. Sedangkan untuk Ibu Widya, alumni dari SMK Putra Bahari Ternate, angkatan kelima. Beliau angkatan kelima, alhamdulillah lama naik kapal, tapi alhamdulillah juga akhirnya kembali mau dan mengabdikan diri di SMK Putra Bahari Ternate. Jadi itu hambatan yang pertama yang ada pada penyelesaian kurikulum. Mohon izin tambah pensiun dulu, Pak. Takut, Pak. Lanjut pembelajaran berbasis Project Link, alhamdulillah itu sesuai dengan kehadiran tim pendamping kita kemarin sudah melaksanakannya, ya alhamdulillah kita sudah dapat melaksanakannya. Tinggal secara pribadi dapat saya katakan bahwa untuk materi ini kami butuh penguatan. Kami masih butuh penguatan. Untuk itu hari ini juga kami berpesan kepada pihak tim pendamping dari UMO, kedepannya nanti kita punya batas kerja ini kan sampai di bulan Desember. Di bulan Desember sudah harus selesai seluruh rangkaian kegiatan. Sementara kami masih terganjal ada 1 item kegiatan yang belum sempat terlaksana. Tapi nanti kita diskusikan. Jadi untuk Project Real itu kita tetap masih butuh penguatan, ya, masih kita butuh penguatan.
Ya. Saya kira untuk mempersingkat waktu Bapak dan Ibu, setelah ada list-list yang seperti ini kan sudah dapat dilaksanakan. Adapun nanti kita kembangkan sebentar item-item mana yang butuh penguatan. Mungkin dari perguruan tinggi Kendari masih membuka diri, kami tetap siap untuk mengundang secara khusus. Otomatis pesawat kami tanggung Pak. Insya Allah Pak. Jadi tinggal lanjut. Kita lihat yang item-item kendalanya saja akan menjadi bahasan. Ya, yang berikut workshop pengembangan teaching victory. Nah, ini yang tadi kami katakan bahwa secara nasional Pak, SMK yang melaksanakan PK-nya pada nautika kapal niaga itu secara nasional depending kegiatannya, dananya dialihkan ke item kegiatan yang lain untuk teaching victory. Dan itu pada saat penandatanganan MOU itu mau tidak mau kami punya RPD direvisi kemudian ditandatangani ulang. Dan alhamdulillah, tapi tetap kami cantumkan di sini supaya ada muatannya bahwa ini tidak bisa dihilangkan. Tapi item kegiatan, anggaran kegiatannya dialihkan ke kegiatan yang lain. Kemudian yang paling terakhir, studi banding. Nah, ini studi banding kami belum dilaksanakan Pak. Mohon izin karena kami selesaikan dulu dengan administrasi magang guru di Peliaran. Ya, magang guru di Peliaran ini kami selesaikan dulu administrasinya. Insya Allah paling tidak mungkin minggu pertama atau kedua di Desember kita sudah harus selesaikan ini studi banding. Ya, studi banding. Baik, next. Itu dari 19 item kegiatan sudah dapat dilaksanakan. Adapun hambatan-hambatannya kita lihat dulu di sini capaian program kesehatan, capaian program kegiatan SMK Putra Bahari Ternate. Sampai dengan saat ini kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SMK Putra Bahari Ternate sebagai SMK pusat keunggulan dapat terbaca pada slide yang tadi bahwa kendalanya ada 3. Itu tinggal kita sesuaikan dengan sisa waktu yang ada. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan bisa menjadi perhatian untuk kita semua, teristimewa kepada tim pendamping. Mohon ada coretan-coretan khususnya supaya kepada kami bisa diberikan bekal arahan yang lebih jelas sehingga ke depan barangkali kita lebih jelas lagi untuk melaksanakan pengembangan SMK ini seperti apa. Tapi pada intinya sebelum saya tutup kegiatan ini, sebelum saya akhiri kegiatan ini, mumpung saya sudah ingat yang ingin kami peroleh hari ini bertepatan dengan hari kunjungan terakhir dari UUO, itu mohon dengan segala hormat bahwa sampai detik ini sekalipun sudah berulang kali terjadi kunjungan di SMK Putra Bahari Ternate, tapi salah satu keinginan kami untuk mendapatkan apa itu pendidikan vokasi itu belum pernah kami peroleh seutuhnya. Jadi hari ini juga kami mohon apa itu vokasi, SMK yang seperti apa yang kita vokasikan. Hari ini kami mohon Pak Gusti sama Pak Halim, mudah-mudahan ada pencerahannya buat kami sehingga teman-teman kami juga mengatakan bahwa Pak Haji minta tolong itu perjelas itu apa itu vokasi, seperti apa itu vokasi. Barangkali seperti itu. Kita pindah slide berikut. Ya, capaian dari seluruh hasil pendampingan, ya, dari seluruh hasil pendampingan yang sudah disampaikan tadi. Bagi kami SMK Putra Bahari Ternate bil khusus tim DKP, ketika setelah selesai pendampingan, kami tetap dan selalu duduk balik untuk mengkaji dan menganalisa kembali apa yang telah kami dapatkan di dalam pendampingan itu sendiri. Tetapi sekuat apapun kecerdasan yang kami miliki, tetap saja pasti ada kekurangan. Apa persoalannya? Setiap persoalan pasti tafsiran itu berbeda-beda. Tafsiran manusia ini pasti berbeda-beda. Disitulah letak persoalannya, ya. Disitulah letak permasalahannya. Sehingga dengan itu kami dari tim DKP juga berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keutuhan dan kesempurnaan itu seperti apa. Maka dengan itu sampai detik ini pun kami belum pernah berhenti untuk mencari sebuah kesempurnaan. Tapi kami yakin bahwa sampai kapanpun kesempurnaan itu pasti sulit untuk kita dapatinya. Tapi dengan semangat untuk bagaimana mendapatkan itu, kami tetap membuka diri untuk menerima masukan-masukan dari tim pendamping
agar kedepannya insya Allah itu kami akan lebih baik lagi. Jadi saya kira yang pertama sudah tentang kegiatan yang sudah kami laksanakan, kemudian kendala-kendala atau hambatannya juga kami sudah laksanakan walaupun singkat. Ya, tinggal yang terakhir atau yang ketiga adalah tentang kedepannya seperti apa. Setelah SMK Putra Bahar Ternate ditetapkan sebagai SMK, kemudian diapit dan didampingi oleh tim pendamping selama kurang lebih 3 bulan berjalan. 3 bulan ya, kita 3 bulan berjalan ya, full tidak ya. 3 bulan ya. Setelah 3 bulan kita menerima pendampingan, alhamdulillah dari berbagai macam upaya itu kami dari tim DKP bersama guru dan staf SMK Putra Bahar Ternate menyusun dan menetapkan ada 5 program unggulan yang merupakan prioritas program utama yang akan kami kembangkan hari ini, besok dan seterusnya. Ini yang akan kami fokus Pak. Yang pertama, penguatan mutu guru dan siswa berbasis IMTA dan IPTEK. Alhamdulillah sekarang dalam penjabarannya alhamdulillah sekarang kita sudah laksanakan ya. Kalau kemarin-kemarin di kurikulum 13 itu penguatan religinya tidak seperti yang kita lakukan saat ini Pak. Tapi hari ini setelah ditetapkannya SMK Putra Bahar Ternate sebagai SMK PK, lalu kami lahirkan 5 program unggulan. Pertama, kedua, ketiga, empat, dan kelima. Ini dari sekarang kami sudah mulai melakukan perubahan. Kami sudah mulai melakukan perubahan. Seperti yang pertama, peningkatan mutu guru dan siswa di bidang religi pada berpotensi pada IMTA dan IPTEK. Saat ini siswa sebelum pulang, pada jam terakhir pulang, sebelum mereka pulang, itu siswa wajib melakukan tadarus Al-Quran. Yang Nasrani mereka kembali ke kelas tertentu untuk mendapatkan binaan religi dengan 2 orang guru khususnya. Ini sudah kami laksanakan saat ini dengan cara dalam bentuk tadarus itu kami sudah bagi 2 orang 1 juz untuk 2 orang. Jadi kalau 1 juz itu kan kita buka halamannya hanya 9 halaman Pak. Kalau berdasarkan Quran standar. Jadi 1 hari itu ada kurang lebih 4 kali khatam dalam 1 hari Pak. Dalam 1 hari itu sudah 4 kali khatam Pak. Ketika kita bagi 2 orang 1 juz atau 1 juz dibagi kepada 2 orang siswa. Nah. Yang kedua, penyelarasan kurikulum berbasis industri dan produksi. Kami tidak pernah mau kalah. Kami tidak akan pernah mau ketinggalan tentang industri. Kurikulum berbasis industri. Siapapun dia, sekalipun ada IPRES sudah mengatakan yang seperti itu mengikat kepada kita, tetapi SOP yang dimiliki oleh pihak-pihak perusahaan ini yang sering menjadi kendala. Ini sering menjadi kendala. Tapi itu bukan berarti hambatan buat SMK Putra Bahari Pak. Kami tetap dengan semangat untuk bagaimana merombak itu SOP yang ada di sana sehingga insya Allah SMK Putra Bahar Ternate bisa dapat diterima untuk kerjasama yang lebih baik lagi. Yang ketiga, program pembelajaran tuntas. Ini yang nantinya akan menjadi contoh corong buat SMK Maluku Utara. Wacana terakhir ketika beberapa SMK di Halmahera Utara yang mendengarkan tentang pembelajaran tuntas ini merupakan salah satu program unik yang sudah kami laksanakan sebelum dikucurkannya kurikulum merdeka di tahun 2020. Itu lebih awal SMK Putra Bahar Ternate sudah lebih dulu melakukan itu Pak. Ini sekedar gambaran umumnya. Sekarang cerita pendeknya, seperti apa pembelajaran tuntas yang dilaksanakan di SMK Putra Bahar Ternate? Semua guru ketika masuk melakukan pembelajaran di kelas itu wajib hukumnya tuntas untuk semua siswa. Semua siswa sudah harus tuntas dengan menyampaikan setelah mengajarkan materi itu mereka akan diberikan soal minimal 3 ya. Yang serta berapa? 3 atau 5? Rata-rata 3 ya. Ya, ada yang 5, ada yang 3. 5 dan 3 itu hari itu juga siswa wajib melakukan tuntas, dengan menggunakan beberapa aplikasi pembelajaran.
Seperti aplikasi apa? Oh, Yang kedua, kuisis. lewat aplikasi pembelajaran inilah memudahkan siswa untuk menyelesaikan pembelajaran tuntasnya. Sehingga hari itu ada 3 mata pelajaran yang dilakukan di kelas. Itu hari itu juga siswa sudah tuntas berdasarkan CP yang telah ditetapkan oleh sang guru itu sendiri. Apa maksud dan tujuannya? Salah satu tujuan daripada pembelajaran tuntas untuk menghilangkan apa yang disebut dan apa yang kita alami selama ini yang disebut dengan remedial. Di mana-mana di semua sekolah melakukan apa yang disebut dengan remedial, Pak. Tapi kenyataan lapangannya berdasarkan hasil analisa kami, Pak, itu merupakan salah satu situasi yang sangat merugikan baik guru maupun siswa. Karena pada akhirnya ketika setelah selesai semester itu kacau, Pak. Kenapa kacaunya? Guru cari siswa tidak, guru bilang tidak ada. Sekarang datang guru mengatakan cari guru, guru tidak ada. Ini persoalan. Nah, untuk menghilangkan kondisi ini, maka SMK Putra Bahari Ternate merancang dan menetapkan program pembelajaran tuntas sekaligus sebagai upaya untuk menghilangkan apa yang disebut dengan remedial. Jadi tidak ada remedial lagi, Pak. Tidak ada remedial. Nah, sekarang pertanyaan. Sekarang, Pak, kalau hari itu siswa yang tidak bersekolah, tidak masuk sekolah, alias sakit atau halangan apa, dan dia tidak sekolah, otomatis dia ketinggalan 3 mapel kalau 1 hari. Penyelesaian seperti apa? Masih ada kesempatan dan waktu, Pak. Kapan siswa itu datang di sekolah? Guru berkewajiban mengundang, mengambil, mengajar dan mendudukkan anak itu untuk menyelesaikan CP yang telah ditetapkan pada mata pelajaran di hari yang kemarin. Dan itu wajib dilaksanakan sebelum dia keluar atau pulang tinggalkan sekolah. Jadi memang betul-betul pembelajaran program pembelajaran tuntas insya Allah itu akan terlihat dan terlaksana di SMK Putra Bahari Ternate. Kemudian yang keempat, ketiga dan keempat ini, Pak, ini menurut saya merupakan salah satu program yang paling unik. Yang keempat ini bicara tentang sertifikat kompetensi. Siswa yang kelas 1 sebelum pindah ke kelas 2 itu kan ada 2 semester. Di semester ganjil pertama, siswa wajib mengikuti apa yang disebut dengan uji sertifikasi kompetensi dari guru mata diklat produktif atau kejuruan itu sendiri. Wajib hukumnya mengikuti kegiatan yang disebut dengan USK, uji sertifikasi kompetensi, yang dilakukan oleh guru kejuruan bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri yang juga berkesempatan berpeluang menghadiri kegiatan tersebut. Ini rata-rata dilakukan itu lebih banyak dari kesehatan, Pak. Kalau kesehatan itu kan dunia kerjanya lebih banyak itu dan mudah untuk kita gait, Pak. Nah, ketimbang yang pelihara. Memang pelihara rata-rata mereka ada di kapal, Pak. Jadi sulit. Kapan dia ke Sofifi saja, pulangnya besok baru pulang. Atau kapan dia ke Manado, itu kapan lagi? Minggu depan baru datang lagi, Pak. Itu yang merepotkan kita. Tapi saya kira tidak ada masalah. Pihak sekolah tetap dapat melakukan itu karena kompetensi yang ada di SMK Putra Bahari Ternate dengan berbagai macam program keahlian itu terjawab, Pak. Terjawab. Kenapa terjawab? Upaya untuk mendapatkan itu saja, SMK Putra Bahari Ternate sampai hari ini berusaha mendatangkan 2 guru tamu dari Semarang. Dari Semarang. Tepuk tangan dulu untuk yang dari Semarang. Mas, tolong tampil ke depan. Yang berdua tampil ke depan. Iya. Ini dari Jawa semua nih, Pak. Ini dari Jawa semua ya. Ini 2 orang guru tamu dari Semarang, dari Balai Pelayaran Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Ya, ini alhamdulillah Putra Bahari Ternate memberanikan diri untuk melakukan ini. Saya kira ini catatan khusus, Pak. Mohon dari tim pendamping, ini catatan khusus, Pak. Serapi apa kurikulum yang kita tuangkan, kalau guru tidak pernah kita perhitungkan, maka nasib SMK Indonesia tidak tahu akan menjadinya seperti apa. Tapi Putra Bahari siap melakukan yang
seperti ini Pak. Untuk itu sekali lagi saya mohon kepada tim pendamping, jadikan ini ada merupakan catatan khusus. Nantinya kalau ada rakor dengan Kemendikbudristek, saya kira ini merupakan bahan atau materi yang perlu diangkat, dan ini bersumber dari SMK Putra Bahari Ternate. Alhamdulillah. Sudah menikah belum? Belum. Yang sudah tunangan siapa? Oh, yang ini sudah tunangan ya. Berarti sudah tidak bisa diganggu gugat ini ya. Nah, kan yang ini masih bebas ya. Yang ini masih bebas. Ya, tapi yang cewek-cewek di sini ya, bukan ibu-ibu, bukan. Ya. Dan ini yang masih bebas. Tapi catatan, ini saya kerana biara. Ini alhamdulillah sementara masih nginap dengan saya di rumah. Jadi alhamdulillah anak angkat saya Pak, mudah-mudahan tidak dibantu. Kalau anak angkat gampang dibantu, itu bukan dibantu. Oke Mas, terima kasih. Ada bisa ya. Mohon izin yang kecil tadi itu dia sudah ATT 2. ATT 2 ya ahli teknik. Yang di samping saya tadi baru ATT 3 ya. Alhamdulillah itu dari Putra Bahari. Dan insya Allah Januari insya Allah itu kemarin di hari Jumat sudah dapat berita dari perguruan tinggi dari dari Politeknik. Insya Allah ada 2 perempuan akan datang nanti paling lambat di bulan April. Ya, itu sudah kontak kemarin di hari Jumat. Insya Allah ada menyusul 2 guru nautika kapal niaga di bulan April nanti. Itu 2 perempuan alhamdulillah sudah connect dengan orang tua kemarin. Mudah-mudahan SMK Putra Bahari tetap insya Allah kita semakin maju ke depannya. Yang berikut yang keempat ini saya katakan tadi bahwa untuk program yang ketiga dan keempat ini saya katakan program unik Pak. Yang ketiga, yang keempat ini itu dengan sertifikasi tadi, sertifikat. Jadi siswa SMK Putra Bahari Ternate itu dia tidak hanya mendapatkan 1 sertifikat pada penghujung pembelajaran atau di 3 tahun terakhir tidak. Tapi di tingkat 1 atau kelas 10 itu dia wajib memiliki sertifikat kompetensi yang disebut dengan sertifikat jenjang. Disebut dengan sertifikat jenjang. Jadi dia kalau tidak memiliki sertifikat jenjang di kelas 10 atau kelas 1, maka dia tidak berhak untuk pindah kelas ke kelas 11 atau kelas 2. Kenapa? Karena kompetensinya belum terukur dan belum terselesaikan di kelas 10 atau kelas 1. Itu persyaratan yang harus diselesaikan. Persentase capaiannya seperti apa? Itu kami sudah tetapkan bahwa andaikan 100% yang akan dicapai pada uji kompetensi ketiga di kelas 12 atau kelas terakhir, di ujian terakhir, itu kita pilih 40%-nya diselesaikan di kelas 10 atau kelas 1. Nah, kalau 40% dapat diselesaikan di kelas 10 atau kelas 1, maka dia wajib dan berhak untuk mendapatkan sertifikat kompetensi atau disebut dengan sertifikat jenjang. Ya, sertifikat jenjang. Yang berikut, selain sertifikat jenjang, siswa SMK Putra Bahari Ternate juga akan mendapatkan sertifikat ganda. Sertifikat lain di luar dari konsentrasi keahlian yang dipelajari. Jadi ada beberapa sertifikat ganda. Saya berikan contoh. Kemarin alhamdulillah Putra Bahari Ternate sudah bekerja sama dengan apa yang disebut dengan ACC, yaitu dari salah satu perusahaan teknisi pendingin atau AC. Mereka sudah bekerja sama dengan kami untuk nantinya ke depan. Itu kami akan buka tambahkan kurikulum yang disebut untuk mendapatkan sertifikat ganda tersebut. Sekarang tinggal kami dulu kembali untuk meramu itu kurikulumnya. Apakah kurikulum kita mau satukan dengan kurikulum yang jalan di sekolah atau di kelas, atau kita pilih dia nanti kegiatannya sama dengan yang diserahkan oleh BLK. Ini ada 2 modeling yang sementara kami masih dalam rencana untuk pemastiannya. Jadi kalau kami lakukan pembelajarannya seperti yang dilakukan oleh BLK, Balai Latihan Kerja, maka kurikulumnya kami tidak bisa lekatkan dengan kurikulum yang berjalan di sekolah. Lantas kapan bisa dilaksanakan itu? Insya Allah waktunya akan dibagi habis.
Yang hari ini SMK Putra Bahari Ternate proses pembelajaran jadwal kegiatan pembelajarannya hanya sampai pada hari Jumat, maka hari Sabtu itulah akan kita fullkan sehari penuh untuk memenuhi target apa yang disebut dengan pembelajaran tuntas pada kompetensi keahlian yang kita samaratakan dengan BLK atau Balai Latihan Kerja. Itu untuk upaya untuk mendapatkan sertifikat ganda. Kalau ini kelas 10 atau kelas 1 dapat melakukannya, maka setidak-tidaknya dari kelas 1 siswa sudah dapat memiliki 2 sertifikat. Yang pertama sertifikat jenjang dan yang kedua adalah sertifikat ganda. Jadi kalau dia umpamanya ada punya keahlian di bidang kecantikan, kita buka lagi kecantikan. Nah, sehingga apa ikhtiarnya? Ketika ke depannya nanti, apakah siswa sampai kelas 11 atau kelas 2, ekonomi orang tuanya merosot dan tidak lagi sanggup untuk melakukan lanjutan kegiatan pembelajarannya, maka siswa tersebut dapat dipastikan bisa mendapatkan lapangan kerja. Dengan syarat apa? Karena sudah ada sertifikat kompetensi yang dimiliki. Paling tidak kalau sudah ada 2 sertifikat kompetensi itulah, insya Allah akan mendukung dan menunjang siswa tersebut untuk bisa bekerja dan mandiri dengan tidak terlalu banyak mengharapkan kepada penghasilan dari kedua orang tuanya. Itu yang dimaksud dengan sertifikat jenjang dan sertifikat ganda. Kemudian nanti akan ditambah lagi ketika di kelas 2 itu akan ada lagi yang disebut dengan sertifikat praktek. Ketika dia magang ada bulan. Jadi sertifikatnya banyak sekali Pak. Tapi kemarin saya sudah ketika di diskusi nasional Pak, saya sudah sampaikan bahwa SMK Putra Bahari Ternate tidak bermaksud untuk menghilangkan apa yang disebut dengan buku laporan pendidikan. Tidak bermaksud seperti itu. Tetapi secara administrasinya, insya Allah SMK Putra Bahari Ternate tentang kurikulumnya tetap dapat kita laksanakan dengan tetap mengeluarkan apa yang disebut dengan buku laporan pendidikan. Tapi yang justru kami lebih utamakan adalah sertifikat kompetensi. Jadi sekarang ini kami akan kejar untuk tetap kami lakukan bagaimana siswa bisa mendapatkan sertifikat kompetensi. Maka hasil rapat kemarin untuk pelaksanaan kegiatan ujian semester di tanggal berapa kurikulum? Tanggal 5. Tanggal 5 Desember nanti kami akan lakukan kegiatan ujian semester. Ujian semester itu kami sudah lakukan kegiatan uji sertifikasi kompetensi. Jadi dengan itu kami tidak lagi seperti SMA, tidak lagi seperti SMK, tidak lagi seperti SMP yang setiap tahun harus mencetak soal 50 soal PG, terus esainya ada 5. Saya kira pura-pura lama itu Putra Bahari akan segera berpisah dengan program-program yang lama. Sekarang kami akan kembali untuk melakukan kegiatan apa yang disebut dengan uji sertifikasi kompetensi. Dan itu setiap hari di apel pagi Pak. Saya selaku kepala sekolah tetap mengingatkan, menghimbau kepada semua siswa untuk bagaimana mempersiapkan diri dapat melakukan dan melaksanakan kegiatan apa yang disebut dengan uji sertifikasi kompetensi. Yang terakhir, ini apa? Ya, magang siswa dan guru ke luar negeri Pak. Kalau Pak Agus mau ikut, ya saya siap lewat Ternate, tidak ada masalah. Ya, mau ikut ke luar negeri. Dan saya kira ini program semua kita rancang dan insya Allah kita laksanakan. Mudah-mudahan kami berharap teristimewa kepada tim pendamping. Saya kira apa yang kami lakukan ini, apa yang telah kami paparkan ini banyak sekali kekurangannya, kesempurnaannya tinggal akan dipenuhi dan dilengkapi dan disempurnakan oleh tim pendamping kami. Untuk itu sementara kami cukupkan. Ya, yang tidak punya foto di sini jangan menyasar. Enggak ada ya? Ya Pak Agung enggak ada, Pak Edi juga ya. Yang ada tidak ada ini. Ada satu penyanyi di sini tapi semalam kita langsung dihapus Pak. Ada tampilan penyanyi di sini tapi semalam saya sepakat lewat dihapus saja. Akhirnya yang di sini hilang orangnya di sini. Ada satu orang di sini hilang. Iya. Baik, saya kira untuk sementara moderator siapkan catatan. Ini pasti pertanyaannya bertubi-tubi dan sangat banyak. Oke? Baik, saya kira untuk sementara dari Putra Bahari Ternate kami buka. Ada ini 3 dokter ini Pak.
bahaya ini bisa saya jawab nggak tidak, ini ada 3 tim penanya. Baik, saya kira cukup dari sini Pak Halim, Pak Agus, Ibu, silahkan tolong dicatat Pak, saya tidak mungkin hafal semua. Teman-teman tim DKP, tolong antenanya dinaikkan, ya jaringannya diperluas untuk sama-sama kita dapatkan dan terima pertanyaan. Boleh, selanjutnya corong, saya langsung corong, saya serahkan.